Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Juga selamat pagi buat Tante dan Om Yesaya di tempat. Kembali kita akan bertemu dengan sarapan pagi hari ini. Sarapan rohani yang senantiasa menyehatkan tubuh roh jiwa kita. Sarapan hari ini saya beri tema kasih. Sebelum kita mulai, kita akan buka dulu dalam Alkitab kita. Kita akan buka dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ke-12. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ke-12, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita tidak saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Di sini kita sudah jelas dalam ayat tadi ya. Kita tidak mungkin dapat mengasihi Tuhan kalau kita masih mempunyai kebencian dan kepahitan terhadap orang lain. Orang yang mengasihi Tuhan, dia harus jujur dalam segala hal. Jangan lagi ada kemunafikan. Kalau kita berkata, kita mengasihi Tuhan, apakah kita juga dapat mengasihi orang lain? Kalau masih ada dendam, kebencian, dan kepahitan, haruslah kita bereskan terlebih dahulu. Dan bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau masih ada setumpuk kebencian di hati kita? Kita akan buka dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ke 8a. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang bergemandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun itu tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Sampai di sini ayat yang kita baca. Di sini di 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ke 8a tadi kita sudah baca tentang kasih. Sekalipun kita pandai berkata-kata, bahkan di sini ditulis, kalaupun kita bisa berbahasa malaikat, tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, sama sekali itu tidak berguna bagi kita, juga bagi orang lain. Gereja mula-mula adalah gereja yang memiliki kasih. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-46, demikian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Di sini di dalam Kisah Para Rasul ditulis, mereka hidup dalam kasih sehingga jumlah mereka semakin bertambah. Tuhan Yesus menghendaki agar kita selalu tinggal di dalam kasih-Nya. Kita hidup di dunia yang jahat ini, dan Tuhan menghendaki agar kita tidak serupa dengan dunia. Apakah sebagai anak-anak Tuhan kita dapat mengampuni kesalahan orang lain? Kita harus bisa, karena dalam Ulangan pasal 8, kita buka dalam Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ketulusan hati seseorang akan terpancar dari matanya, dan kebaikannya akan terlihat dari tindakannya. Lalu kebijaksanaannya akan terdengar dari kata-katanya. Jadi kita harus hidup dan belajar untuk rendah hati dan tetap mengasihi meskipun tersakiti. Karena itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Jika kita mau melakukan firman Tuhan, maka kita dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Meskipun itu sulit, kita tetap harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Karena kasih dapat menutupi segala kesalahan yang orang lain perbuat bagi kita. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam sarapan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.